Sebelum kita mulai, gimana kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah. Sebelum kita mulai, sebelum belajar kita harus ngapain dulu? Berdoa. Ya, berdoa. Ayo, siapa leadernya hari ini? Yuk yang piket siapa? Iya, iya. Pimpin doa hari ini Zia. Nah, ya kita berdoa dulu agar pelajaran kita dapat menjadi ilmu yang baik dan berguna. Ya, silakan dipimpin doanya. Sikap berdoa. Tundukkan kepala. Siap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, mudahkanlah mudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Dengar dulu. sebelum sebelumnya, sebelum kita mulai lagi nih ke dalam inti materinya, apakah ada anak-anak ibu di sini yang tidak hadir atau hadir semua? Ada Sabit sakit. Selain Sabit siapa lagi? Khalil, siapa lagi? Aiko udah datang. Oke, Sabit sama Khalil dua orang. Dua orang Bu Eca yang tidak hadir. Oke, semoga yang tidak hadir, kalaupun sakit, bisa diberi kesembuhan ya. Kita sama-sama Amin. mendoakan agar semuanya dapat berkumpul lagi bersama dengan kita semua. Sekarang kita masuk lagi nih ke pembahasan kita. Ibu Liani, boleh tolong ditampilkan slide-nya, Ibu Liani? Boleh Oke, sebentar. dengarkan ya. Suaranya disimpan, nanti nggak kedengaran suaranya. Apa sudah terlihat? Dan terima kasih, Bu Liani. Nah, pada materi sebelumnya, Bu Astrid sudah menjelaskan kalau kita sangat penting untuk menjaga kebersihan diri. Apa contohnya kebersihan diri? Ada yang tahu? Siapa yang tahu kebersihan diri? Coba, apa? Cuci tangan. Apalagi Aiko? Mandi. Apalagi? Gosok gigi. Gunting kuku. Oke, good job. Oke, Apalagi? semua sudah tahu ya apa saja bentuk kebersihan diri. Nah, ada kata-kata dari Islam yang mengatakan kalau kebersihan diri itu adalah sebagian dari iman. Jadi, sangat penting untuk kita
kita sebagai orang Islam untuk menjaga diri, lingkungan, dan sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar semua anak-anak ibu, semua siswa dapat mengenal, menerapkan perilaku hidup sehat baik di rumah ataupun di mana saja melalui pengamatan, diskusi, serta permainan interaktif nantinya. Untuk materi lebih lanjut akan dikemas secara rinci dan akan disampaikan oleh Ibu Leoni. Kepada Ibu Leoni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eca. Terima kasih, Bu Sebelum mulai, perkenalkan dulu nama Ibu Leoni Dengarkan. yang akan menjelaskan mengenai perilaku hidup sehat yang kita lakukan di lingkungan rumah. Siapa yang tadi pagi atau misalnya pernah bantu orang tuanya menyapu? Siapa yang pernah bantu orang tuanya menyapu? Nah, semuanya pernah, Bu Leoni. Semuanya pernah ya. Siapa yang pernah bantu ayahnya entah mencuci mobil atau membersihkan halaman rumah? Pernah semua. Sudah pernah kan? Nah, itu adalah salah satu cara kita dalam berperilaku hidup sehat. Nah, kegiatan yang pertama yang bisa kita lakukan di rumah itu adalah seperti yang ada di layar ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Boleh nggak kita buang sampah berserakan aja? Nggak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Nanti Iya. banjir di rumahnya Ibu Leoni. Iya, karena sampah yang berserakan itu bisa menjadi yang pertama, bisa menjadi sarang penyakit. Kemudian Oh, yang bisa kedua, jadi sarang penyakit. sampah yang berserakan itu membuat lingkungan rumah kita itu menjadi kotor. Ya. Nah, lingkungan kita yang banyak sampah itu juga bisa menyebabkan banjir seperti yang sudah yang anak-anak bilang tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah itu semua? Caranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, selain itu ada juga kegiatan lain yang dapat menciptakan lingkungan rumah kita itu menjadi sehat. Ada menyiram tanaman, ada apa namanya, menyapu halaman. Selain itu, mencuci tangan juga termasuk dalam kegiatan perilaku hidup sehat. Anak-anak tadi pagi sarapannya cuci tangan dulu nggak? Halo? Halo? Lanjut Bu Leoni. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada menyapu halaman. Nah, itu dilakukan agar lingkungan rumah kita itu bisa bersih, kemudian menciptakan juga lingkungan yang sehat untuk kita huni. Nah, selanjutnya, nah ini adalah apa ini? Sebuah cerita ya. Nah, cerita ini akan Ibu bacakan ya. Ceritanya ini mengenai sehat dan kuat. Supaya badan sehat dan kuat, kita perlu makan nasi, sayuran, buah, dan minum susu. Kita juga perlu berolahraga teratur. Oleh karena itu, olahraga itu seperti bermain bola, lompat tali, bersepeda, dan lain-lain. Kalau kita rajin olahraga, badan kita akan menjadi kuat dan sehat. Kita bisa berlari dengan cepat, melompat tinggi, dan tidak mudah sakit.
Nah, salah satu contohnya itu adalah selalu membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan ketika akan makan atau ketika kita setelah dari luar, kemudian merapikan mainan kita sendiri dan membantu ibu menyapu lantai. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan yang ada di lingkungan rumah kita. Nah, menjaga kebersihan itu penting. Karena apa? Agar kita itu sehat dan nyaman. Coba lihat di sini, rumah Nisa dan rumah Dodo. Mana rumah yang nampaknya sehat, Nak? Rumah Nisa. Rumah siapa? Nisa katanya. Oh iya, rumah Nisa. Rumah Nisa terlihat sehat karena apa? Karena tanamannya rapi, tidak ada sampah berserakan. Sedangkan rumah Dodo tampak tidak sehat. Karena apa? Karena banyak sampah yang berserakan, yang tidak teratur. Jadi tampilan rumahnya itu menjadi tidak sehat. Nah, eh nih ada pertanyaan ini. Apa perbedaan rumah Nisa dan Dodo? Rumah Nisa tadi seperti apa bentuknya? Siapa yang mau menjawab apa perbedaan rumah Nisa sama rumah Dodo? Raise your hand. Raise your hand. Arsya. Oh, rumah Oke. Dodo sehat, rumah Nisa. Hah? Rumah Nisa yang sehat, rumah Dodo tidak sehat. Iya, Oke, benar. lanjut lagi Bu Leoni. Lanjut, yang Oke, kedua, Arsya. bagaimana tempat sampah yang ada di rumah Dodo? Coba lihat tempat Coba, sampah. coba Tia, gimana tempat sampahnya? Berserakan katanya Bu Leoni. Oh iya, benar. Tempat sampah di rumah Dodo itu berserakan. Kemudian bagaimana sih halaman rumah Nisa? Seperti apa tampilannya? Mbak Safia, bagaimana halaman rumah Nisa? Bersih dan Iya, indah. benar. Bersih dan indah. Sedangkan bagaimana halaman rumah Dodo terlihat seperti apa? Coba Atta, Dodo bagaimana Atta? Oh, berserakan Iya, sampah-sampahnya. berserakan sampah-sampahnya, benar. Nah, yang terakhir, binatang apa sih yang suka tinggal di rumah yang kotor itu? Binatang apa? Iya, betul, kecoa. Ada apa lagi? Nyamuk. Good job, Safia. Nyamuk bisa. Rumah yang kotor juga bisa ada ularnya. Karena apa? Karena rumahnya kotor. Kotor. Iya. Oke. Nah, di sini ada nih memasangkan jawaban. Aduh, gimana ini? Nih, yang pertama, tangan yang kotor banyak banyak apanya ini? Diikutin ya, dibuat garisnya ya. Tangan yang kotor Tangan banyak. yang kotor banyak apanya? Tarik garisnya. Iya, banyak kumannya. Halaman berapa ini? Halaman 85. Eh, apa sayang? Tarik garis. Coba Bu Leo bisa nggak di annotate, dipakai ditarik garis gitu? Tunggu ya. Oh, kalau dari sini jelek banget gak peraturan. Mana gini caranya? Di zoom lagi tolong Bu Leo. Nah ya.
Oke, gini aja ya. Oke, tadi yang pertama tangan yang kotor itu banyak kuman. Kemudian nih, yang kedua, cuci tangan sebelum, iya, cuci tangan sebelum makan. Hidup bersih dibiasakan sejak kecil. Kecil. Iya, sejak kita kecil harus dibiasakan untuk hidup bersih. Kemudian, kuman dapat mengakibatkan, Sakit, good. iya, benar, sakit. Kemudian, bermain di halaman harus memakai sandal. Biar apa? Biar kakinya tidak kotor dan kuman-kuman itu tidak masuk melalui celah kaki. Oke, kita sudah belajar mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan di lingkungan rumah. Nah, Ibu ada sebuah kuis. Ada kuisnya. Ada kuis nih. Ya. Dari situ nggak kedengeran juga, Za? Dari handphone ibu nggak kedengeran. Kedengeran nggak? Sudah Bu Leo? Oke. Kuisnya yang mana? Kuisnya yang mana, Bu? Ini bentar di share ya. Ya, di share screen aja. Nih. Udah muncul belum? Yes, sit down nicely. Udah muncul? Belum, Bu. Belum, masih yang buku tadi ininya share screen-nya. Oh iya, wait ya. Stop dulu share-nya. Kita share. Oke, terlihat? Kelihatan. Nah, ini itu adalah quiz yang dilakukan dari aplikasi Kahoot. Nah, di sini ada pin game yang mana nanti ini bisa dikerjakan melalui laptop atau handphone masing-masing anak-anak. Tapi kalau misalnya tidak punya handphone, bisa pinjam dari handphone orang tuanya ya untuk belajar. Nah, kita mulai aja langsung. Oke, boleh ya. Kita mulai ya kuisnya. Sebentar. Oke, kita mulai ya. Dia waktunya cepat sekali. Nih. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab yang A, Ketua RT. Yang kuning, semua warga. Yang warna biru ini Karang Taruna atau semua warga RT. Mana yang Raise your hand.
One menjaga person. kebersihan lingkungan itu Shanum, merupakan coba tanggung jawab siapa? di layarnya. Yang mana jawabannya Shanum? Yang lain duduk. Ayo, semua warga, Bu Leo. Oke, semua warga. Itu semua warga RT. Jadi, oke, lanjut. Question yang kedua. Salah satu perilaku hidup sehat yang dilakukan di sekolah itu adalah, Siapa yang mau jawab? Arsya boleh. ayo, Silakan, yang mana? dipilih. Salah satu perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah. Kerja bakti dengan ayah membersihkan gudang sekolah. Oh, udah langsung terjawab. Oke, para siswa disiplin menjalankan piket kebersihan di kelas. Kelas. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Nih, ada sebuah gambar. Gambar ini, apa pesan dari gambar ini, Nak? Ayo, Za. Coba siapa yang bisa? Buang. Ayo, Za, waktunya. Yang mana? Ya, buang sampah Iya, pada buanglah tempatnya. sampah pada tempatnya. Betul. Oke, Lanjut. Za, you may sit down. Thank you. Soal yang Sampah keempat. seperti botol plastik dan kaleng minuman termasuk jenis sampah. Kita belum belajar. Oh iya, ini belum belajar ya. Sampah Iya, yang ini udah belum kan? anorganik atau sampah yang tidak bisa diuraikan. Sampah botol plastik Anorganik. anorganik. Iya.